Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivy Jera. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang virus HIV/AIDS. Nah, pengertian dari HIV/AIDS adalah HIV adalah sebuah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dan pengertian AIDS adalah kependekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu acquired yang berarti didapat, bukan keturunan. Imun terkait dengan sistem kekebalan tubuh kita, defisiensi berarti kekurangan, sindrom berarti penyakit yang dengan kumpulan gejala bukan gejala tertentu. Jadi AIDS berarti kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk setelah kita lahir. Jadi AIDS muncul setelah virus HIV menyerang kekebalan tubuh kita selama 5 hingga 10 tahun lebih. Jadi HIV merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih yang bernama sel CD4. Jadi sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS atau kumpulan berbagai gejala penyakit akibat yang turunnya kekebalan tubuh manusia akibat HIV. Ketika individu sudah tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh, maka semua penyakit dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh manusia karena sistem kekebalan tubuhnya menjadi sangat lemah. Penyakit tadi tidak berbahaya akan menjadi sangat berbahaya. Orang yang baru terpapar HIV belum tentu menderita AIDS, hanya saja lama-kelamaan sistem kekebalan tubuhnya makin lama semakin lemah, sehingga semua penyakit dapat masuk ke dalam tubuhnya. Pada tahapan itulah penderita disebut terkena AIDS. Nah, di sini penyebab HIV/AIDS, virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, semen, dan sekret vagina. Setelah memasuki tubuh manusia, maka target utama HIV adalah limfosit CD4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul permukaan CD4. Virus ini akan mengubah informasi genetiknya ke dalam bentuk yang terintegrasi di dalam informasi genetik dalam sel yang diserangnya, yaitu merubah bentuk RNA menjadi DNA yang menggunakan enzim reverse transkriptase. DNA provirus tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sel hypospes, selanjutnya diprogramkan untuk membentuk gen virus. Setiap kali sel yang dimasuki retrovirus membelah diri, informasi genetik virus juga ikut diturunkan. Cepat lamanya waktu lambat seseorang terinfeksi virus HIV mengembangkan AIDS sedang bervariasi antara individu. Dibiarkan tanpa pengobatan, mayoritas yang orang akan terinfeksi akan mengembangkan tanda-tanda penyakit terkait HIV selama 5-10 tahun lebih. Maka ini bisa lebih pendek. Waktu antara mendapatkan HIV dan didiagnosis AIDS biasanya antara 10-15 tahun, tetapi terkadang lebih lamanya memperlambat perkembangan penyakit yang mencegah virus bereplikasi atau oleh karena itu mengurangi jumlah virus dalam darah orang yang terinfeksi HIV/AIDS tersebut. Nah, di sini juga penularan HIV/AIDS. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari individu yang terinfeksi, seperti darah, air susu ibu, air mani, dan cairan vagina. Individu tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari biasa, seperti berciuman, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagai benda pribadi, makan atau cairan, atau air. Nah, jadi cara penularan HIV/AIDS yaitu yang pertama ada hubungan seksual, yang dimana hubungan seksual ini tidak aman dengan orang yang telah terpapar HIV. Dan yang kedua yaitu ada transfusi darah, yang melalui transfusi darah yang tercemarnya HIV. Dan ada juga penggunaan jarum suntik. Nah, penggunaan jarum suntik ini seperti tindik tanto dan pisau cukur yang dapat menimbulkan luka yang tidak disterilkan secara bersama-sama dan dipergunakan dengan orang yang sebelumnya telah terpapar infeksi HIV. Cara ini dapat menularkan HIV karena terjadinya kontak darah. Nah, yang keempat ada ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Ada antenatal saat bayi masih berada di dalam rahim melalui plasenta, dan ada intranatal saat berproses persalinan bayi terpapar darah
ibu atau cairan vagina. Nah, ada postnatal setelah proses persalinan melalui air susu ibu. Kenyataan 25-35% dari semua bayi yang dilahirkan oleh ibu yang sudah terinfeksi virus, maka dari 90% bayi anak akan tertular virus dari ibunya sendiri. Di sini juga ada cara penganangan HIV/AIDS. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV mengandalkan diri dan menghancurkan sel CD4. Nah, yaitu dengan pengobatan ini dapat digunakan untuk ibu hamil agar mencegah penularan virus HIV ke janin. Namun perlu diingatkan kembali bahwa pengobatan ini harus dilakukan rutin dan diminum sesuai dengan jadwal di waktu yang setiap hari agar perkembangan virus tersebut dapat terkendalikan. Nah, jadi pencegahan HIV/AIDS ini, penularan HIV dapat dicegah melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu ada saling setia terhadap pasangannya, hindari berganti-ganti pasangan, hindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik. Ada juga edukasi HIV yang benar mengenai cara penularan, pencegahan dan pengobatannya, dan dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat tersebut. Di sini ada fenomena yang dimana hal ini perlu kita renungkan bersama, yaitu apalagi ada memperingati Hari HIV/AIDS sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember, sampai kapan memperingati Hari HIV/AIDS terus dihadapkan dengan realita jumlah ODHA yang selalu meningkat. Salah satu media online yang menampilkan berita dari harian seputar Indonesia yang menyebutkan bahwa di Palembang dan Sumatera Selatan terjadi peningkatan ODHA hingga Juni 2010. Tercatat pada temuan baru sebanyak 827 orang yang mengidap HIV/AIDS. Media ini yang lain juga menampilkan kenyataan serupa yang terjadi di Kota Malang. Berita ini menyebutkan bahwa peningkatan jumlah ODHA yang terjadi di Malang cukup lebih tajam, yakni mencapai 1.500 orang. Sedangkan lebih memperhatikan lagi, secara keseluruhan Jawa Timur menempati peringkat kedua untuk penderita HIV/AIDS terbanyak se-Indonesia. Data itu dapat diambil pada akhir tahun 2009. Kenyataan ini tentunya tak lepas dari keberadaan dua lokasi terbesar di Asia Tenggara yang terdapat di Surabaya. Jadi penyebaran HIV/AIDS memang sangat sulit terdeteksi. Data yang didapatkan saat ini hanya sebagian kecil dari besar jumlah orang yang sebenarnya mengidap HIV/AIDS. Banyak orang yang tidak memeriksa diri sehingga angka pasti jumlah ODHA hingga saat ini tidak dapat diketahui. Inilah yang dapat dinamakan fenomena gunung es, peningkatan jumlah ODHA yang tajam dan banyak kasus HIV/AIDS yang diberitakan atau dihimpun oleh Dinas Kesehatan sesungguhnya adalah kenyataan yang hanya terlihat di permukaan saja. Masih banyak ODHA yang tidak terdeteksi sehingga hari ini. Lebih dari itu, banyak ODHA yang tidak sadar bahwa saat ini dirinya terjangkit HIV/AIDS. Jadi sebelumnya Dinas Kesehatan Surabaya pernah melansir bahwa 80% pekerja seks komersial di lokasi doli dan jarak terinfeksi virus HIV. Tentunya hal ini diketahui setelah melakukan voluntary counseling and testing for AIDS. Bisa dibayangkan bagaimana bila VCT ini tidak dilakukan, akan ada banyak PSK yang tetap beroperasional dan tidak menyadari bahwa dirinya sedang menyebarkan virus mematikan. Jadi begitu pula dengan terjadi di Malang, Palang Merah Indonesia Kota Malang yang menerangkan bahwa darah yang didonorkan pada pendonor PMI setempat sekitar 20%-nya mengandung HIV/AIDS, hingga PMI tersebut harus memusnahkan darah tersebut dan menyarankan pendonor untuk tes darah agar mengetahui bahwa dirinya adalah penderita HIV/AIDS. Jadi kejadian-kejadian itu menandakan bahwa memang banyak sekali ODHA yang tidak menyadari bahwa dirinya terjangkit HIV atau AIDS ini karena mereka belum pernah melaksanakan pemeriksaan. Hal demikian tentunya dipicu oleh berbagai faktor,
mulai dari malu hingga takut dengan hasil yang diperoleh. Lebih baik lagi dengan masyarakat yang belum tahu di mana tes dan bagaimana cara melakukan tes tersebut. Jadi saat ini kita mulai fokus kepada langkah untuk menyelesaikan fenomena gunung es HIV/AIDS, melakukan pendataan secara tepat dan akurat tentang jumlah ODHA yang sesungguhnya, kemudian melakukan konseling dan pengawasan agar ODHA tersebut tidak menularkan virus ke orang lain. Bayangkan jika sekian banyak PSK yang ada di Doli diteruskan menyebarkan virusnya dari PSK sendiri tidak tahu bahwa mereka mengidap HIV/AIDS. Bagaimana pula dengan remaja yang kerap melakukan heteroseksual dengan tidak sadar bahwa dirinya penyakit dan menularkan dengan orang lain. Nah, lebih baik bila hari HIV/AIDS kita jadikan sebagai momen untuk tes HIV/AIDS bersama. Setiap sekolah, universitas, lingkungan perumahan, tempat lokasi, dan rumah sakit laksanakan pemeriksaan massal untuk mengetahui HIV/AIDS. Jadi karena ini mengharapkan setiap orang untuk datang dan melakukan pemeriksaan dengan inisiatif sendiri tentu cukup sulit, karena HIV/AIDS ini harus kita perangi sejak dini. Segala upaya yang harus kita lakukan untuk menghentikan penyebaran virus ini mematikan. Dengan usaha bersama tentunya HIV/AIDS pasti dapat kita taklukkan. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan mengenai HIV/AIDS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.